Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, yes, yes. Wah, semangat sekali murid-murid Mistriska hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Anak-anak, gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu. Misalnya, tema kehidupan sosial. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, mengamati gambar-gambar dengan seksama. Yang kedua, memperhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, membuat kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, menggabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Oke anak-anak, sekarang kita mengamati gambar yang ada di sini. Oke, di sini ada 2 gambar ya. Yang kedua, sekarang kita melihat kejadian apa di sini. Ini adalah kejadian yang pertama itu kejadian sedang mengajak ngobrol, dan yang kedua itu adalah kejadian bermain bola baseball. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membuat kalimat satu persatu sesuai gambar. Jadi nanti anak-anak membuat kalimat pada gambar ini dan pada gambar yang kedua. Oke. Dan yang keempat, menggabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Oke, jadi anak-anak nanti kalimat yang pada kejadian nomor 1 dan kejadian nomor 2 itu dibuat dan digabungkan ya, agar menjadi sebuah cerita. Nah, tugas nomor 1 ini buatnya di buku tugas. Untuk yang nomor 2 itu tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pelajaran PPKN, sikap menghargai keberagaman di sekolah. Nah, anak-anak dan teman-teman harus saling menghormati. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus tetap saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Nah, anak-anak di sekolah mempunyai banyak teman. Tetapi mungkin saja teman-teman anak di sekolah itu tidak sama kegemarannya. Ada yang gemar sepak bola, ada yang gemar bermain musik, ada yang gemar menari, ada yang gemar belajar. Nah, dari kegemaran yang berbeda itu kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh bermusuhan ya. Sekarang kita akan beranjak ke ayo berlatih. Nomor 1. Berikanlah contoh bagaimana cara menghargai perbedaan di rumah. Oke, anak-anak pikirkan jawabannya 1. Miss Rizka akan beritahukan jawabannya 1. Cara menghargai perbedaan di rumah yang pertama adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Sekarang yang nomor 2. Bagaimana cara menghargai perbedaan di sekolahmu? Ayo, menghargai pendapat teman.
nomor 2. Bagaimana sikapmu jika kegemaran dan temanmu bagaimana sikapmu jika kegemaranmu dan temanmu berbeda? Bagaimana sikap anak-anak? Menghargainya. Yang nomor 3, apa yang kamu lakukan jika kamu dihina oleh temanmu karena perbedaan kegemaran? Bagaimana anak-anak jika anak-anak dihina oleh teman karena perbedaan kegemaran? Tidak boleh marah. Tidak boleh marah dan menasehatinya. Selanjutnya yang nomor 4. Bagaimana sikapmu jika ada orang yang tidak menghargai perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah? Bagaimana sikap kita? Menasehatinya dengan sopan. Menasehatinya dengan sopan ya. Oke, itu tadi jawaban Miss Rizka. Anak-anak boleh menambahkannya jika kurang. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Oke anak-anak, setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya, saat membeli barang di pasar ataupun di toko kelontong. Lihat, ini ada gambar toko kue. Nah, kata-kata yang digunakan itu adalah pasar, penjual, harga, pembeli, dagangan, dan menawar. Nah, kamu dapat mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, bisa mencari makna kata dari ini semua di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu dapat menggunakannya untuk membuat kalimat. Anak-anak, Miss Rizka sudah mencarinya tadi. Kita mulai dari kata pasar. Pasar itu artinya tempat bertemunya pembeli dan penjual. Yang kedua, penjual itu maknanya seseorang yang menjajakan barang dagangan. Yang ketiga, harga itu maknanya nilai uang yang harus dibayarkan. Yang keempat, pembeli maknanya seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Yang kelima, dagangan itu maknanya barang-barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, menawar itu artinya mencari harga terendah. Oke, itu Miss Rizka tadi mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mengerjakan ayo berlatih. Yang pertama, lengkapilah kalimat berikut ini. Di titik-titik terdapat penjual dan pembeli. Di mana? Ya, pintar. Di pasar terdapat penjual dan pembeli. Yang B, orang yang menjajakan barang dagangan disebut apa tadi? Penjual. Nah, yang nomor 2, amatilah kegiatan jual beli pada saat diajak orang tuamu berbelanja. Tuliskan hasil pengamatanmu di buku tugas. Nah, nanti ini anak-anak silahkan mengerjakannya di buku tugas.
Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika, kesetaraan nilai uang dan harga barang. Nilai uang dapat disusun dari pecahan uang lain yang memiliki nilai berbeda-beda. Contohnya di sini ada uang 5.000. Nah, di sini ada uang 5.000, itu dapat ditukarkan dengan banyak. Nih, kita dengan uang 5.000 ini kita dapat tukarkan dengan uang 1.000. 1.000-nya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sama nilainya. Uang 1.000 yang berjumlah 5 ini sama nilainya dengan uang 5.000. Selanjutnya, di sini ada uang 2.000 ditambah 2.000 menjadi 4.000. Ditambah lagi 1.000. Wah, 5.000 ini ya, berarti ini uang 5.000 ini setara dengan uang ini dan ini. Selanjutnya, ayo tukarkan uang berikut dengan uang kertas. Ini ada uang 1.000, 2.000, dan 5.000. Kita harus mencari kemungkinan sebanyak-banyaknya menukar uang 20.000 ini ditukarkan. Contoh yang pertama, Miss Rizka menggunakan uang 5.000. Uang 5.000 ditambah berapa? 5.000 lagi. Nah, ini baru 10.000 ditambah 5.000 lagi. 5.000 4 kali ya. Ditambah 5.000 lagi. Oke. Nah, ini menjadi berapa? 5.000. 5.000 ini ditambah 5.000 menjadi 10.000. Di sini menjadi 15.000 dan ini menjadi 20.000. Wah, setara tidak dengan gambar ini? Ya. Nah, sekarang anak-anak tuliskan kemungkinan sebanyak-banyaknya. Tukarkan uang 1.000, uang 2.000 dan 5.000 hingga nilainya mencapai 20.000 rupiah. Buatlah di buku tugas anak-anak ya. Oke, sekian pembelajaran Miss Rizka hari ini tentang pembelajaran 5 dan 6. Jika anak-anak ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Miss Rizka dan Miss Wulan. Jangan malu bertanya ya, dan jaga kondisi anak-anak di rumah. Bye-bye, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.